Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang model evaluasi pembelajaran dengan dimensi GSI. dengan saya Imtisal Kamilah. Dengan saya Ali Rahmawan. Dengan saya Hanifah Aulia Makfirah. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran dengan dimensi GSI. Menurut Steinbach, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan dalam program pendidikan yang layak, menantang, dan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid. Untuk itu, perlu bantuan dan dukungan kepala sekolah kepada para guru agar anak-anak dapat berhasil. Bantuan dan dukungan tersebut secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kinerja guru dalam membelajarkan anak berkebutuhan khusus yang belajar dengan anak-anak lainnya. Bantuan dan dukungan tidak hanya pada penyediaan tempat belajar bagi mereka, tapi bagaimana memberikan pelayanan untuk mengembangkan diri anak berkebutuhan khusus dalam meraih kesuksesan, termasuk dalam mengakses pendidikan setinggi mungkin. Dalam sekolah inklusif, guru di samping menguasai 4 kompetensi umum di sekolah reguler, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, juga harus mempunyai kompetensi dasar untuk membelajarkan anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, guru harus mempunyai motivasi kerja yang tinggi, yaitu sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kinerja. Dalam melakukan evaluasi dalam pembelajaran, dimensi gender sosial inklusi sebagai seorang guru evaluasi digunakan dalam konteks yang lebih luas dan biasanya dilakukan secara eksternal, seperti konsultan yang disewa untuk mengevaluasi suatu program, baik pada level terbatas maupun pada level yang luas. Fungsi evaluasi pendidikan sangat diperlukan dalam pendidikan, antara lain memberi informasi yang dipakai sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan keputusan, menilai hasil yang akan dicapai oleh pelajar, menilai kurikulum, memberi kepercayaan kepada sekolah, memonitor kepercayaan kepala sekolah, memperbaiki materi dan program pendidikan, mempunyai anak yang berkebutuhan khusus dan memiliki kemampuan yang berbeda dalam suatu kelas inklusif. Ada tantangan tersendiri, yaitu kita harus mempertimbangkan apa yang akan dibutuhkan setiap anak untuk belajar dan bagaimana dia belajar dengan cara yang terbaik. Kita perlu menemukan bagaimana membuat semua anak ingin belajar secara damai. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan piranti evaluasi dengan dimensi GSI. Melakukan evaluasi sangatlah penting dan dibutuhkan oleh setiap sistem kependidikan. Karena dengan evaluasi kita dapat mengetahui seberapa jauh perkembangan dan kemajuan hasil pembelajaran. Tenaga kependidikan di sekolah inklusi sebagian besar sama seperti sekolah reguler. Ada guru, tenaga kependidikan, pengelolaan satuan kependidikan, terus guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus. Dalam sebuah pembelajaran kelas inklusi terdapat beberapa model. Nah, di antaranya yang pertama adalah kelas reguler atau inklusi penuh. Di sini anak yang berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Jadi setiap pembelajarannya itu disamakan dengan anak-anak yang normal. Terus yang kedua adalah kelas reguler dengan cluster. Anak berkebutuhan khusus di sini belajar bersama dengan anak normal di kelas reguler dalam kelompok yang khusus. Jadi berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Lalu yang ketiga adalah kelas reguler dengan pull out. Nah, anak berkebutuhan khusus di sini juga belajar bersama dengan anak normal di dalam kelas reguler, tetapi dalam waktu-waktu tertentu anak-anak yang berkebutuhan khusus
diambil atau ditarik dari kelas reguler untuk belajar dengan guru pembimbing khusus bagi mereka yang memerlukan itu. Terus yang keempat itu kelas reguler dengan cluster dan pull out. Jadi digabung. Kalau tadi kan hanya kelas reguler dengan cluster dan kelas reguler dengan pull out. Kalau yang keempat di sini ada kelas reguler dengan cluster dan pull out. Nah, di sini anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal dalam suatu kelompok yang khusus. Lalu mereka di waktu-waktu tertentu diambil atau ditarik dari kelas reguler untuk belajar bersama dengan pendamping khususnya, guru pendamping khusus. Yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Maksudnya di sini, anak yang berkebutuhan khusus belajar dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama dengan anak normal di kelas reguler. Jadi mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus itu belajar di dalam kelas yang khusus, tapi dalam waktu-waktu tertentu mereka dapat belajar bersama dengan anak normal dalam bidang-bidangnya. Yang terakhir adalah kelas khusus penuh. Di sini anak yang berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Jadi di dalam kelas tersebut hanya anak-anak yang berkebutuhan khusus. 6 jenis kelas tadi merupakan model kelas dalam sebuah kelas inklusi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan evaluasi hasil belajar dengan dimensi GSI. Seperti yang kita ketahui, untuk melakukan evaluasi tentu guru membutuhkan RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Pemberian materi dan bahan ajar yang diterima oleh ABK tentu sama dengan kelas reguler lainnya. Misalnya, jika kelas reguler mendapatkan materi A, tentu kelas ABK tersebut juga mendapatkan materi A tersebut. Selain itu, RPP yang digunakan oleh guru sama maksudnya di sini RPP yang digunakan di kelas reguler juga digunakan pada kelas ABK. Menurut Direktorat Pendidikan PKLK Sekolah Dasar Kurikulum, pada dasarnya kurikulum yang digunakan dalam sekolah inklusi adalah sama yang diterapkan pada sekolah standar nasional lainnya. Akan tetapi karena hambatan yang beraneka ragam ABK, tentu implementasinya berbeda. Hal ini dikarenakan anak-anak ABK yang mempunyai kebutuhan tertentu, sehingga harus ada penyesuaian terhadap kurikulumnya. Maka pelaksanaan evaluasi harus sesuai dengan potensi, bakat, dan minat siswa ABK tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.